Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal hasala tamassuku bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari bid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang akhlak Rasulullah. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah itu termasuk orang yang sangat sabar ketika disakiti oleh orang lain, karena beliau melihat apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kita lanjutkan. Termasuk akhlak Rasulullah, wal qaribu wal ba'idu wal qawiyyu wal dha'if indahu fil haqqi sawa. Rasulullah itu memperlakukan orang yang dekat, orang yang jauh, orang yang kuat, orang yang lemah, itu semuanya sama, tidak ada bedanya. Mau tempatnya jauh, mau tempatnya dekat, mau orangnya kuat, mau orangnya lemah, semuanya sama. Cara memperlakukan Rasulullah itu semuanya sama. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ista'dana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu faqala bi'sa ibnul ashirah aw akhul ashirah thumma adina lahu falamma dakhala alana lahul qaul. Pernah suatu hari ada seorang laki-laki, ini yang bercerita adalah Sayyidah Aisyah. Ada seorang laki-laki minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu bilang kepada Sayyidah Aisyah, bi'sa ibnul ashirah au akhul ashirah. Artinya orang ini adalah orang yang buruk dari satu kabilah tertentu. Kemudian diizinkan untuk masuk, tapi setelah masuk Rasulullah itu berbicara dengan orang ini dengan ucapan yang halus, ucapan yang lembut, tidak kasar dan tidak menyinggung perasaan. Ketika laki-laki ini sudah keluar, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi sebelum laki-laki ini masuk, engkau berkata ini orang buruk dari satu kabilah. Tapi setelah dia masuk, summa alantalahul qaul, engkau kok bersikap halus dengan orang ini. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, termasuk orang yang buruk itu adalah orang yang meninggalkan orang lain karena takut keburukannya. Qala fil mawahib, hadzal rajul huwa Uyainah bin Hisn al-Fazari wa kana yuqalu lahu al-ahmaq al-muta'. Ini orang ini namanya Uyainah bin Hisn al-Fazari. Ini seorang yang banyak pengikutnya. Wa qad kanat minhu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu umurun tadullu ala dha'fi imanihi. Ini orang ada pertanda bahwa imannya itu sangat lemah. Fayakunu ma wasafahu bihi alaihi salatu wassalam min alamatin nubuwah. Dan ini termasuk tanda-tanda kenabian Nabi, kenabian Rasulullah.
Wa amma ilanatul qawli ba'da an dakhala fa'ala sabilil i'tilaf wal mudarah wa hiya mubahah wa rubbama istuhsinat bi khilafil mudahana. Kenapa Rasulullah itu kok beda ucapannya sebelum laki-laki ini bertemu dan setelah bertemu dengan Rasulullah, kok beda? Apa ini tidak termasuk bermuka dua atau bagaimana? Di sini disebutkan ada dua macam istilah. Ada mudaroh, ada mudahanah. Kalau mudaroh itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Tapi kalau mudahanah itu tidak diperbolehkan. Apa bedanya? Mudaroh itu begini. Contohnya, ada orang tidak bagus, ada orang itu ahli maksiat misalnya, atau ucapannya kasar. Kemudian bertemu dengan kita ngomongnya halus. Kita ngomongnya halus dengan tujuan untuk kemaslahatan agama. Khawatir nanti kalau kita kasar, kita kasari juga, atau kita bersikap tidak baik, khawatir dia tambah kumat, tambah menjadi-jadi. Berarti ini mengorbankan dunia untuk kepentingan agama. Itu namanya mudaroh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berbeda dengan mudahanah. Mudahanah itu mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Misalnya contohnya sama orang kaya misalnya. Dia baik. Baiknya itu tapi tidak ikhlas. Agar mendapatkan perhatian sama orang itu, nanti pada akhirnya dia mendapatkan harta atau jabatan. Itu namanya mudahanah. Berpura-pura baik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, itu mudahanah, itu tidak boleh. Tapi Rasulullah ini bukan berpura-pura baik, memang benar-benar bersikap baik, tujuannya untuk kemaslahatan agama. Itu tidak apa-apa, itu namanya mudaroh, tidak apa-apa. Wal farqu bainahuma annal mudarata badlud dunya li salahid dunya awid-din aw huma ma'an wal mudahanatu badlud din li salahid dunya. Tadi sudah saya jelaskan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama badala lahu min dunyahu husna isyratihi war rifqa fi mukalamatihi. Tadi kan contohnya Rasulullah sudah mengorbankan dunianya. Dunia termasuk bersikap baik dari segi ucapan. Wa ma'adzalika falam yamdahu biqaulin. Walaupun seperti itu Rasulullah kan tidak muji-muji ini orang ini. Memang orangnya orang buruk. Ya cuma kalau diajak ngomong ya dibalas dengan omongan yang lembut, yang halus, dan tidak memuji, karena tidak diperbolehkan memuji kepada keburukan. Falam yunaqid qawluhu fihi fi'lahu. Maka tidak bertentangan antara ucapannya Rasulullah dengan perbuatannya. Fa inna qawlahu fihi haqqun. Karena sesungguhnya ucapannya Rasulullah di dalamnya ada kebenaran. Wa fi'lahu ma'ahu husnu isyratin, dan perbuatannya itu adalah sikap yang baik. Wa qadir tadda Uyainah fi zaman Siddiq wa haraba. Karena dulu ini namanya Uyainah yang tadi minta izin itu pernah pada masanya Sayyidina Abu Bakar pernah murtad dan memerangi. Tapi kemudian sumaraja'a wa asrama. Kemudian dia kembali dan masuk Islam. Wa hadara ba'dal futuhi fi ahdi Umar radhiyallahu taala anhu. Intaha. Dan dia pernah ikut juga beberapa peperangan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Paham? Antara mudaroh dengan mudahanah. Apa? Mudaroh itu ya kita itu tidak pura-pura, memang asli kita itu pengen bersikap baik. Tujuannya, misalnya kalau ada orang kasar ya, misalnya ada orang misalnya bentak-bentak, kita balas bentak, itu nanti tambah tidak bagus dari segi hubungannya, tidak bagus. Khawatir dia juga tambah merembet mencela hal-hal yang mulia di dalam Islam. Misalnya ada seorang murid ngobrol sama murid yang lain yang beda guru misalnya. Kemudian kasar ngomongnya sampai, oh itu gurumu itu ngajarkan begitu. Nah itu maksudnya.
tambah merembet-merembet kemana-mana. Bapakmu itu, kamu mondok di mana? Masa lulusan pondok ini kok begini dan begini? Itu namanya harus mudaroh. Mudaroh itu ya kita memang benar-benar bersikap baik agar menjaga kemaslahatan agama, biar tidak ada yang dicela, biar tidak ada yang dihina, biar agama kita selamat. Itu namanya mudaroh. Kalau mudahana tidak boleh. Pura-pura baik kalau mudahana itu, agar mendapatkan harta dunia, jabatan atau pujian. Itu namanya mudahana. Deket-deket sama orang yang punya materi dunia, baik, tapi baiknya tidak ikhlas. Tujuannya untuk mencari simpati, nanti pada akhirnya dia akan mendapatkan harta duniawi. Itu namanya mudahana, tidak boleh. Kalau mudaroh tidak apa-apa. Wa qala Ibnul Asir fi kitabih Usdul Ghabah fi akhir tarjamati Makhramah bin Naufal radhiyallahu taala anhu. Rawan Nadhru bin Shumail qala haddatsana Abu Amir Al-Khazzaz an Abi Yazid Al-Madani an Aisyah qalat jaa Makhramah bin Naufal falamma sami'a an-nabi sautahu qala bi'sa akhul ashirah. Ada namanya Makhramah bin Naufal. Ini juga orang yang buruk. Ini juga orang yang buruk. Ketika Rasulullah mendengar suaranya, Rasulullah berkata bi'sa akhul ashirah. Ini orang yang buruk. Rasulullah itu kalau memang buruk ya dikatakan buruk. Tapi setelah Makhramah bin Naufal ini datang bertemu dengan Rasulullah sama seperti sikapnya kepada siapa tadi namanya? Sulit namanya. Uyainah. Bukan sulit, berarti kurang fokus. Uyainah. Ini Makhramah ini ketika Rasulullah mendengarkan suaranya, Rasulullah mengatakan ini orang buruk ini. Tapi setelah bertemu dengan Rasulullah bersikap lembut, halus, ucapannya juga halus. Bukan karena Rasulullah itu tidak sama antara ucapan dengan sikap yang ada di ketika bertemu dengan Uyainah, tapi karena untuk kemaslahatan agama. Orang ini kalau disikapi dengan sikap yang kasar, bisa jadi dia tambah lari dari ajaran-ajaran Islam. Jadi tetap itu namanya mudaroh, bersikap baik, tujuannya untuk kemaslahatan agama. Karena memang Makhramah ini orang yang baru masuk Islam dan memang terkenal kasar ucapannya. Maka kalau kasar dibalas dengan kasar, maka nanti tambah parah itu. Yang berikutnya wa anil Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau habaib itu rata-rata dari Sayyidina Husain yang banyak. Kalau dari Sayyidina Hasan itu dari Mekah, dari Maroko itu yang banyak. Kalau dari Yaman itu rata-rata dari Sayyidina Husain. Kalau dari Mekah misalnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu. Terus juga dari jalur Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani itu Al-Hasani biasanya. Tapi kalau habaib yang menyebar di Indonesia yang berasal dari Hadramaut, dari Yaman itu rata-rata dari Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan bin Ali dia berkata, qala al-Husain. Jadi Sayyidina Hasan ini menceritakan ucapannya saudaranya namanya Husain. Sa'altu abi an siratin nabi fi julasaihi. Sayyidina Husain ini bertanya kepada ayahnya, kepada Sayyidina Ali tentang kehidupan Rasulullah, sikap Rasulullah ketika duduk bersama orang lain itu bagaimana. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Rasulullah itu kalau ketemu sama orang, lagi duduk sama orang, itu wajahnya berseri-seri, selalu tersenyum. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu menanggung beban yang cukup banyak, kekhawatiran kepada umatnya juga cukup banyak.
memikirkan tentang akhirat terkait dengan umatnya juga cukup banyak. Mestinya beliau bersedih, mestinya. Tapi ketika ketemu sama orang lain, beliau menampakkan wajahnya berseri-seri, wajahnya selalu tersenyum. Itu Rasulullah. Sahlal khuluqi, akhlaknya sangat mudah. Artinya mudah bergaul dengan orang lain dan akhlaknya itu tidak dipaksakan. Memang ya begitu. Kita itu kan untuk jadi baik itu kadang masih berusaha sekuat tenaga. Betul. Misalnya pengen sabar gitu. Kadang masih bersusah payah belajar dengan kadang gagal. Iya. Pengen jadi orang yang suka peduli sama orang. Itu masih belajar berkali-kali gagal. Tapi Rasulullah itu sahlal khuluq. Jadi gampang sekali untuk punya akhlak yang baik itu tanpa bersusah payah. Itu namanya sahlal khuluq. Layyinul janib. Rasulullah itu adalah orang yang tawadhu, tenang. Laisa bifaddin wala ghalidin. Rasulullah itu tidak orang yang buruk akhlaknya, juga tidak orang yang kasar ucapannya, juga tidak keras hatinya. Ini yang berkata siapa? Sayyidina Hasan bin Ali. Siapa yang berkata? Hasan. Ini ngetes fokus apa ada fokus ini? Hah? Sayyidina Hasan. Yang berkata itu Sayyidina Ali. Ya, tapi yang bilang Sayyidina Husain dari ayahku. Nah, salah lagi. Siapa yang bisa jawab? Iya, Sayyidina Hasan yang cerita Ustaz, tapi katanya Sayyidina Ali. Bukan. Tadi ada dari rumah. Oh, iya, dari Sayyidina Hasan ke Sayyidina Husain. Jadi yang cerita itu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini cerita kalau Sayyidina Husain ini pernah tanya kepada ayahnya, kepada Sayyidina Ali tentang akhlaknya Rasulullah ketika ketemu sama orang, ketika duduk sama orang. Itu berarti kurang fokus. Saya lanjutkan. Wala sakhabin. Rasulullah itu ini masih perkataan Sayyidina Sayyidina Ali. Ini masih perkataan Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Husain yang tanya kepada Sayyidina Ali. Jadi ini masih jawaban dari Sayyidina Ali. Wala sakhabin. Rasulullah itu bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala fahashin. Dan juga bukan orang yang suka berbuat buruk. Wala ayyabin. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah itu wala ayyabin, tidak suka mencela orang. Wala musyahin. Rasulullah itu juga bukan orang yang pelit. Maksudnya bukan orang yang pelit itu mempermudah orang. Tidak pelit-pelit ketika orang itu butuh bantuan. Tidak gampang mempersulit orang. Kalau bisa dipermudah, kenapa? Dipersulit. Yataghafalu amma la yashtahi. Rasulullah itu melupakan hal-hal yang beliau tidak suka. Misalnya apa? Misalnya ada salah satu sahabat yang pernah berbuat sesuatu yang beliau tidak suka, itu sudah dilupakan karena saking kasihnya kepada sahabat-sahabat yang lain. Atau misalnya urusan makanan, ya sudah, kalau beliau tidak suka ya sudah dilupakan, tidak dibahas. Atau apa misalnya, kalau sekarang ya misalnya ketemu, dulu pernah dikasih makan, oh kemarin kamu masak apa, itu resepnya dari mana misalnya, masih dibahas lagi. Kenapa memangnya? Rasanya kok tidak enak, dikira mau muji. Itu Rasulullah sudah dilupakan semua. Hal-hal yang tidak enak itu dilupakan semuanya. Karena memang untuk menjaga perasaan daripada sahabat-sahabatnya. Wala yu'yisu minhu. Dan Rasulullah itu mana tadi? Tidak menjadikan sahabat-sahabatnya itu putus harapan. Tidak menjadikan sahabatnya putus asa, sehingga
mereka itu tetap ingin dekat dengan Rasulullah. Walau yujibu fihi, dan Rasulullah tidak menjawab ketika ada hal-hal yang dia tidak suka. Misalnya dikasih makanan, beliau tidak suka. Ya, beliau tidak menjawab saya tidak suka, atau menolak ya juga tidak. Biasanya diam. Itu memang sikap kita kalau misalkan dikasih makanan, kalau memang tidak suka itu mending tidak usah dimakan. Daripada makan tapi kemudian mencela. Kecuali memang kita itu tidak tahu ini enak apa tidak enak. Karena kadang makanan itu memang kita dari awal memang sudah tidak suka menu makanan seperti ini, jadi mending tidak usah makan. Tapi kalau misalnya menunya itu kita suka, tapi ternyata masaknya itu tidak enak, ya kita makan tidak apa. Tapi setelah itu selesai, tidak usah diteruskan. Daripada diteruskan, ini kayaknya kurang ini. Coba dengar yang masak itu. Padahal dia sudah susah payah masak, sudah belanja pagi-pagi, ternyata menyinggung perasaan. Rasulullah tidak pernah seperti itu, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah menjawab, tidak pernah mencela makanan. Justru beliau diam ketika tidak suka. Pernah ada penelitian dari orang-orang barat itu. Ada 2 gelas air, satunya diucapkan kata-kata positif, satunya diucapkan kata-kata negatif. Positif itu cinta, negatif itu benci. Cuma bilang seperti itu, cinta, satunya benci. Setelah itu dilihat pakai mikroskop, ternyata air yang diucapkan kata-kata negatif ini, benci ini tiba-tiba keruh, tidak bersih, kotor. Yang ini tiba-tiba kayak mengkristal gitu. Itu efek dari kalimat-kalimat positif dan kalimat-kalimat negatif. Nah, orang mencela makanan itu teruskan aja, ini kok kayaknya begini, tapi terus. Itu dia nanti akan mendapatkan hal-hal yang negatif karena sudah ada virus-virus yang masuk ke situ. Mending diam saja. Makanya kenapa para kiai, para ustadz, para habaib ketika dimintai orang yang sakit, kenapa harus ada air? Ya karena air dengan kata-kata cinta saja itu bisa menimbulkan pengaruh yang cukup besar, apalagi yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan itu memang terbukti. Kalau udah percaya, coba kalau punya mikroskop pinjem gitu, siapkan 2 gelas air yang sama. Misalkan beli di toko itu, merek tertentu, sama, mereknya sama, air yang sama, belum pernah dibuka. Dan coba buktikan kalau udah percaya. Itu betapa hal-hal yang positif itu punya pengaruh yang positif juga. Paham? Qad taraka nafsahu min salas. Rasulullah itu, ini masih jawaban dari Sayyidina Ali. Rasulullah itu meninggalkan 3 hal. Al-mira'u. Apa al-mira'u? Perdebatan. Tidak suka debat Rasulullah itu, walaupun untuk hal-hal yang benar. Wal iksaru. Rasulullah tidak suka terlalu banyak ngomong. Maksudnya terlalu banyak ngomong yang tidak manfaat. Tapi kalau guru ya ngomong terus. Masa iya suruh mengamalkan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya guru yang ngomong terus. Saya pernah waktu itu waktu masih belajar di Yaman, ada salah satu guru saya itu 3 jam itu kuat ngomong. Satu orang. Itu ada semacam, kita sebelum pulang itu masih ada semacam pembekalan gitu. Itu 3 jam itu beliau kuat. Ini kan banyak ngomong, iya, tapi untuk kebaikan. Kenapa? Biar menghibur diri kayak gitu sama teman-teman gitu. Ya tergantung tujuannya. Kalau tujuannya baik, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada cara yang lain selain itu, misalkan ngaji, sholat gitu, atau berzikir, kemudian hatinya tenang, itu jauh lebih bagus. Karena kalau sudah ngomong sama orang itu penyakitnya
kemana-mana sudah, merembet kemana-mana. Awalnya ngomong biasa, ngobrol, akhirnya ngomongkan orang. Itu apalagi perempuan, penyakitnya itu. Pengen kalau nggak penting nggak ngomong kayak gitu, tapi nggak bisa, ini mulut ini sudah ngomong toh. Iya. Siapkan batu. Setelah itu masukkan ke mulutnya, bukan cuma di kayak ngemut permen itu. Kalau tidak mau batu, solasi tidak apa-apa. Tujuannya apa? Itu. Kayak Sayyidina Abu Bakar pernah mempraktekkan itu. Mulutnya dikasih batu. Tujuannya biar tidak ngomong yang macam-macam dan juga biar tidak kemasukan hal-hal yang haram itu. Itu penyakitnya perempuan begitu. Dan memang kita harus ingat pesan dari Imam Syafi'i, jangan suka ngomongkan orang. Setiap orang itu punya kesalahan dan setiap orang punya lidah. Justru semakin kita itu menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain, semakin aib kita tertutupi. Kalau kita mau mikir, kenapa sih kamu kok semangat ngomongkan orang? Ya kalau kamu itu tidak punya aib, pasti kamu punya aib. Nanti suatu saat akan dibuka juga sama dia. Hukum karma itu ada begitu. Maka kalau kita ini merasa punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan, cara untuk menutupi aib kita dengan kita menahan diri tidak membicarakan aib orang lain, ditutupi sama Allah. Makanya ada hadis, man satara aurat akhi, saya lupa redaksi hadisnya, intinya itu barang siapa yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya. Tidak usah susah-susah nutupi aib itu, cukup tidak ngomongkan aibnya orang sudah ditutupi sama Allah. Gampang, tidak susah. Misalnya anggap saja kita tidak punya aib, tapi dengan kita ngomongkan orang, itu adalah aib tersendiri yang bisa merusak harga diri seseorang. Tapi kalau tujuannya agar ingin hati, kenapa? Tujuannya agar hati, misalnya cerita ini agar dia itu dengan orang yang kan ghibah itu ada yang diperbolehkan, tapi enggak. Hati-hatinya juga ada batasannya di dalam ghibah yang diperbolehkan itu. Di antara ghibah yang diperbolehkan itu, kalau ada misalnya orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan, itu boleh. Misalnya ada orang yang zina secara terang-terangan, atau diupload di medsos, atau dia minum minuman keras di pinggir jalan, langsung sebut nama, tidak ada masalah. Agar apa? Agar orang itu tidak mikir-mikir, oh itu betul namanya. Tapi kalau masih dia itu sembunyi-sembunyi, tidak usah. Tidak usah. Nah, itu bagian dari ghibah itu. Ya, harus belajar itu. Ada 8 hal atau 9 ghibah-ghibah yang diperbolehkan. 8 apa 9 saya lupa. Ada. Itu tidak masuk itu. Lebih kepada menghasut itu. Kalau seperti itu. Rasulullah meninggalkan 3 hal. Perdebatan, terlalu banyak ngomong yang ada manfaatnya, wa ma la ya'nihi, dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini jauh lebih umum. Tidak ada manfaatnya baik dari segi ucapan, perbuatan ataupun yang lain. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Rasulullah itu selalu berpaling dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wa tarakan nas min salasin, dan Rasulullah meninggalkan dari manusia 3 hal. Apa itu? Kana la yadumu ahadan. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah itu tidak pernah mencela orang lain. Wala ya'ibuhu, dan Rasulullah tidak pernah mencela di belakangnya, berarti ghibah. Rasulullah tidak pernah ghibah. Tidak pernah ghibah sama sekali. Wala yatlubu auratahu, dan Rasulullah tidak pernah mencari-cari kesalahan
orang lain. Ini harus dimasukkan kemana? Ke hati. Ke hati. Rasulullah itu tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya ya susah itu, susah. Pokoknya intinya begini. Saya yakin semua orang itu pasti punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan. Dan saya yakin setiap orang itu pasti ingin aibnya tertutupi secara rapat. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita ingin aib kita tertutupi, kekurangan dan kesalahan kita tertutupi, kita jangan suka membuka dan membicarakan aib orang lain. Insya Allah nanti Allah akan menutupi aib kita sendiri. Sudah, tahan. Nanti kalau kita suka membicarakan aib orang lain, sudah kebongkar semuanya. Tanpa harus ada yang menyeting, sudah otomatis itu sudah. Ibarat mesin itu sudah otomatis. Sudah, tahan aja. Walaupun kita dibicarakan orang, sudah biarkan. Tidak boleh, sesama orang gila itu tidak boleh saling membicarakan. Tidak boleh begitu. Ya latihan. Kita ini lagi belajar akhlaknya Rasulullah. Nah, ini yang berikutnya. Wala yatakallamu illa fi ma raja sawabahu. Rasulullah itu tidak berbicara kecuali yang di dalamnya ada pahala. Itu. Kalau tidak ada pahala, tidak usah ngomong gitu. Bisa. Kenapa? Enggak, walaupun misalnya maksudnya ada pahalanya, misalnya nyebarkan ilmu, mengingatkan orang, nyapa itu juga ada pahalanya kalau tujuannya baik untuk memperbaik hubungan. Itu tidak apa-apa juga walaupun cuma nyapa basa-basi. Tidak ada apa-apa juga. Ketika ketemu disapa. Walaupun nyapa ya tetap ada pahalanya ketika niatnya adalah baik. Kalau niatnya tidak baik cuma cari perhatian, ya tidak ada pahalanya. Berarti tidak usah dilakukan begitu. Paham? Jadi Rasulullah itu kalau ngomong itu yang sekiranya ada pahalanya. Mencela orang tidak ada pahalanya. Ghibah orang tidak ada pahalanya. Membicarakan orang lain tidak ada pahalanya. Apalagi contohnya? Ya ngobrol-ngobrol gitu biasanya gak ada gunanya. Ngobrol-ngobrol. Ngomongkan apa laki-laki tidak ada pahalanya. Iya. Atau misalkan apa contohnya yang lain? Bahas masalah sinetron di TV tadi itu begini gitu. Itu kan cuma settingan. Iya, saya tuh kasihan sama itu. Kenapa kok tiba-tiba dihianati misalnya? Tidak ada pahalanya itu, tidak penting gitu. Ada pahalanya apa enggak? Tapi bisa memberikan diri, belajar dari belajar dari kesalahan. Oh itu cuma settingan, bukan nyata. Yang belajar tidak berbuat seperti itu. Iya, tapi itu bukan asli, bukan fakta, bukan nyata. Jadi tidak usah terlalu banyak percaya. Atau cerita, oh nanti ada pemutaran film di bioskop. Nah, itu ada pahala gitu. Ya di YouTube sama aja. Habis lihat film di YouTube terus cerita panjang lebar. Padahal yang mendengarkan itu kapan kamu selesai ngomongnya itu? Gak selesai. Termasuk itu dosa Anda ketika nonton film yang romantis nonton. Maksudnya Anda udah sampai ke sana. Film-film biasanya di sinetron itu ya pacaran biasa duduk-duduk kayak gitu, pegang tangan. Nonton film SCTV itu kan. Oh iya. Kalau siang-siang. Iya, maksudnya itu gimana? Dosa. Udah boleh sebut merek. Ya, boleh. Ya, tidak boleh ya. Ya, Bu. Ya, Allah.
Kalau pertanyaannya dosa dan tidak dosa, itu tidak dosa. Ngelihat gambarnya itu. Yang berdosa itu efek yang akan ditimbulkan. Misalnya dengan begitu, kok kayaknya enak ya pacaran, akhirnya mengikuti jejaknya itu, nah itu dosa itu. Ya, melihat saja itu tidak apa-apa. Berbeda antara melihat di layar dengan di, ya. Jadi, tapi kalau ada yang lain itu jauh lebih bagus. Kalau melihat yang lain misalnya, kan ada banyak di TV itu yang bisa ditonton yang lain itu. Misalnya di TV itu ada stasiun channel itu ada namanya Nabawi TV, ada Al-Bahjah TV, ada Dalwa TV, ada Al-Wafa. Jangan. Nanti setelah ini saya jelaskan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.